sekarang kita berada di tempat yang pertama. Ya, sekarang kita berada di tempat yang pertama. Ini salah satu tempat sejarah yang ada pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat ini, ya, tempat yang sangat penting pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, tempat yang kita sekarang berada di depannya ini namanya Thaqifah Bani Sa'idah. Apa itu Thaqifah Bani Sa'idah? Dahulu tempat ini adalah tempat balai pertemuan. Tempat pertemuan orang-orang Madinah, orang-orang Ansor. Jika ada perkara-perkara penting yang mereka nak bahas, yang mereka nak bicarakan, maka mereka akan datang ke tempat ini untuk menyelesaikan problem-problem ataupun perkara-perkara yang mereka hadapi saat tersebut. Dan tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini pula lah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, dibaiat, ya. Dibayat oleh kaum muslimin sebagai pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menggantikan Nabi sebagai Khalifatul Muslimin. Yang di sinilah beliau diangkat atau dibayat oleh sahabat-sahabat dari Muhajirin dan Ansor. Sedikit kita menceritakan, ya, sejarah daripada pembayatan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau dibayat sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ceritakan sedikit bagaimana wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dirasakan oleh orang-orang Madinah ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ada satu ucapan dari sahabat Anas bin Malik, beliau pernah berkata, tidak ada satu masa yang paling indah dirasakan oleh orang-orang Madinah kecuali hari di mana Nabi masuk ke dalam kota Madinah. Ya, orang-orang Madinah tidak pernah merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan yang mereka rasakan ketika Nabi tiba di dalam kota Madinah. Kekuatan hati yang berpegang janji, genggamlah tanganku cinta. Ku takkan pergi meninggalkanmu sendiri, temani hatimu cinta. Ingatkan kau kepada embun pagi bersahaja yang menemanimu Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang hanya pergi meninggalkan kita selama 40 hari, pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia akan kembali lagi sebagaimana Nabi Musa dahulu pernah meninggalkan kaumnya 40 hari, kemudian setelah itu dia balik lagi kepada kaumnya. Ya, yang intinya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengangkat suaranya, ya, berbicara kepada para sahabatnya seakan-akan tidak menerima wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan bahwasanya beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, sudah meninggal, maka saya akan perangi orang tersebut. Ya. Dan tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua sahabat merasakan bersedih kecuali satu sahabat, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika beliau melihat sahabat Umar berbicara dengan keras di depan para sahabatnya, karena seakan-akan tidak menerima wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung berdiri dan berkata kepada sahabat Umar, "Uskut ya Umar, diam engkau hai Umar, jangan lagi banyak berbicara." Ya. Kemudian beliau langsung mengambil panggung, beliau langsung berbicara kepada para sahabatnya, "Man kana ya'budullah man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mat." Siapa yang hidupnya tujuannya adalah menyembah Muhammad, ketahuilah sekarang Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi siapa yang hidupnya tujuannya untuk ibadah Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha kekal dan Allah Subhanahu wa taala maha abadi. Jangan kita berpikir kalau kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan berdampak, berefek kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekafiran dan juga kemaksiatan dan juga pembangkangan kita kepada Allah akan kembali kepada kita semuanya. Akhirnya setelah itu tenanglah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah tenang ternyata orang-orang Madinah sudah berkumpul di tempat ini. Ya, di Thaqifah Bani Sa'idah untuk mengangkat pemimpin khalifah menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu mereka sudah akan membaiat sahabat Sa'ad bin Ubadah. Ya,
mereka sudah akan mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Sa'ad bin Ubadah dibaiat, berita ini sampai kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Beliau mengajak sahabat Abu Bakar untuk datang ke tempat ini, melakukan diskusi dengan sahabat-sahabat orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Ansor, dan terjadilah diskusi panjang antara orang-orang Madinah dan orang-orang Mekah. Sahabat agung kami, ya, kami lebih berhak untuk menjadi pemimpin di tempat ini. Silakan kalian mengangkat pemimpin daripada diri kalian, kami juga akan mengangkat pemimpin kami. Tetapi ya, kemudian terjadi pembicaraan. Sahabat Abu Bakar mengingatkan kepada sahabat-sahabat Madinah, orang-orang Ansor, dan begitu juga sahabat Umar bin Khattab mengingatkan tentang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan bahwasanya al-a'immatu minal Quraisy, min Quraisy. Kepemimpinan itu ada di tangannya orang-orang Quraisy. Adapun orang-orang Madinah adalah al-wuzara, yaitu pembantu-pembantu untuk mengurus suatu negara. Setelah diskusi panjang, akhirnya disepakatilah setelah itu bahwasanya yang akan diangkat menjadi pemimpin adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan disinilah beliau dibaiat. Dan tuan dan puan, ya itu saja dulu sejarah yang kita bisa sampaikan di sini. Nanti kita lanjut lagi pada tempat yang lainnya dan kita akan lebih jelaskan lagi tentang sejarah penguburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.